Bang, aku yang EVOS katanya. Akulah sang pengusir. Oh, kamu yang EVOS. Yang EVOS main ini. EVOS Platinum. Oh, oke. Semangat ya. Semangat ya yang main ya. Semoga dapat hasil yang terbaik, guys. Ini bakal jadi pick terakhir yang juga akan diambil oleh EVOS Platinum. Harusnya bermain ke arah Roam nih ya. Atau mungkin ke arah XP, karena Kumar Sky juga bisa jadi pilihan sih. Buat megang role yang ada di Roam ya. MVP Roam udah ada siapa aja bang? Baru kau doang Den. Saatnya berburu. Baru Dennis doang, jadinya nanti semoga aja ada lagi orang-orang lain ya yang nanti bisa dapat. MVP mid udah dapat satu, udah ada yang dapat. Si Seha ya. Kita langsung coba aja masuk untuk game yang pertama nih guys. RRQ versus EPOS ya. Yang belum di sini XP sama jungler. Kalian yang pengen lihat juga bisa kok di jadwal match, atau kalian yang juga pengen cek bahwa kalian slotnya sisa berapa, itu juga ada. Pokoknya di jadwal match itu ada Excel yang khusus buat tentang slot, tentang jadwal match, tentang siapa aja yang udah MVP, itu semua ya. Kayak main katanya, aku belum tahu bang, belum ada info dari Bang Gers. Aku nungguin Bang Gers sih, kalau misalnya main apa enggak. Abangku kosong match berapa? Abis ini kosong bang. Aku main bang katanya, admin walk katanya. Boleh. Mau berapa orang bang admin walk? Tadi ada 10 slot kok nggak salah ya. Oke, kita langsung masuk ke Land of Dawn. Pertarungan antara RRQ dan lawan teman-teman dari tim EPOS kini bakal langsung terjadi. 5 orang, boleh. Boleh bang, habis ini ya, 5 orang ya. Mau pakai logo bebas, kalau mau pakai nama tim juga bebas. Oke. Mapnya sengaja biar nggak ada yang itu guys. Biar tidak ada yang nyontek-nyontek ya. Kita coba buat casterin dulu untuk match yang pertama teman-teman. Ada Jonathan yang kini mencoba untuk memakai Hero Yuzong ya. Bermain di bagian SP. Dan kita lihat pergerakan Serang Den yang ternyata mengundang bencana. Ada First Bolt yang berhasil ternyata langsung didapatkan oleh pasukan dari tim EPOS. Dengan kita lihat ada penjagaan yang juga cukup kuat. Langsung dilakukan oleh serang Kumar. Menjaga area di bagian tengah dan membuat Ron sepertinya kini masuk ke dalam sebuah ancaman. Rudeus dan juga kali ini mencoba untuk memberikan beberapa serangannya. Karena sebuah itu Wonder kini akan berhasil diambil, tapi Fenrir membuka pengambilan dengan begitu cepat dengan Retribution yang juga harus dia gunakan ya. Mencoba untuk mengambil juga ke arah sebuah res buff. Dan lihat di bagian bawah kini ada pertarungan yang akan dimulai. Gak tahu, masih menunggu. Bisa Jonathan pun malah berhasil memenangkan pertarungan, membuka poin ke pertama. Dengan cutting minion yang juga kini sedang terjadi. Dengan kita lihat pertarungan yang juga kini akankah harus mulai terbuka di area bawah sana. Gak tahu, sedang menunggu, mencari informasi lebih. Tapi datangnya kini beberapa pemain dari pasukan tim EPOS bisa membuat bencana. Belum lagi dengan kita lihat juga ada sebuah last insanity yang juga serang Fenrir pun juga kini akan langsung lakukan, memberikan ledakan. Dan Kumar hampir saja jadi pemain yang berhasil diamankan. Mencoba untuk membuat recall sepertinya dilakukan untuk membuat Den selamat dalam pertarungan. Pulang terlebih dahulu ke belakang, serang Den gak mau terburu-buru menjadi pemain yang sepertinya lebih safety. Dengan tadi sudah berhasil ya, pertama kali terkena eliminasi, membuat dirinya gak mau terbuka terlebih besar dari segi permainan. Di saat sebuah maksimum charge berhasil menarik dan gak tahu sepertinya kini masuk dalam sebuah masalah. Kemalingan Kelomang yang juga kini harus kembali diperebutkan. Siapakah yang akan berhasil untuk mengambil, tapi Tarto pertama yang juga udah mulai muncul. Bisa Vida Strike tergunakan dan Jonathan pun masih lebih mencoba untuk menggunakan sebuah serangannya, akan bisa mendapatkan seorang pemain lagi. Dan hampir saja seorang Radius pun juga jadi pemain yang tersambar. Lihat Kumar masih sendirian memaksakan, tapi bantuan dari pasukan teman-teman tim Heroic pun ternyata datang, membuat Kumar hampir saja juga ditumbangkan. Dan lihat
Alpha pun juga malah berhasil membuat sebuah lagi kejutan pick off yang ke pertama ya. Ternyata langsung terjadi dan pengambilan ke arah sebuah turret pun juga kini udah berhasil didapatkan langsung untuk pasukan dari tim hierarki. Dengan kita lihat juga kini mulai ada pemain yang juga harus terminasi buat teman-teman dari tim hierarki. Terlalu dekatnya mereka mencoba untuk bermain-main di arah teman-teman dari tim EPOS ya. Itu yang kadang jadi masalah meskipun Dane kini mencoba membuka kesempatan agar membuat seorang Almighty pun mungkin bisa kembali jadi pilihan. Dengan kita lihat juga ada beberapa pengambilan ke arah buff ya, yang kini juga akan bisa terjadi. Cutting minion dari seorang Jonathan yang juga kini sepertinya akan juga mencoba beraksi, membuka beberapa platingan lagi dan akan membuat seorang Jonathan bakal jadi pemain yang cukup penting harusnya untuk gamenya kali ini ya. 3 sambaran turret ini juga kini akan didapatkan langsung di arah tengah sana. Objektif gaming masih belum bisa dijadikan sebuah tempat ya, di mana pasukan tim hierarki pun bisa menghancurkan turret yang pertama dengan Jonathan yang masih bisa menghindari juga. Sebuah MF Vended yang sempat dilakukan langsung oleh serang EVOS Platinum. Dengan kini masih ada beberapa tembakan lain dari serang Onfa membuat kejutan turret di bagian bawah. Perlahankah bakal juga mulai dihancurkan dengan datangnya serang dan maksimum charge tadi juga sempat terjadi dan Fist Crack menjadikan sebuah ancaman. Dan bantuan Fenrir pun datang. 11 Insanity kini akan digunakan di saat EVOS Platinum pun juga harus malah ditumbangkan di bagian top lane untuk yang ketiga kalinya. Dengan beberapa sambaran juga mencoba untuk meminimalisir ya, agar pasukan dari tim hierarki gak bisa terlalu memaksakan dari pertarungannya kali ini ya. Karena mungkin kalau misalnya mereka maksain lagi, mereka bisa, teman-teman dari tim hierarki ya, mungkin bisa kehilangan pemain ya. Dan di pos yang juga kini masih harus ngejar ke arah goldnya, mereka harus cari cara nih ya buat bisa memperkokoh lagi kedudukan dari gold mereka ya. Dengan pengejar yang harus juga mereka lakukan, entah gimana caranya, tapi cutting minion ini udah menjadi sebuah opsi juga tambahan oleh seorang Jonathan. Mencoba memudahkan sepertinya nantinya buat teman-teman dari tim hierarki melakukan inflasi di arah top lane ya. Dengan turret pertama yang mungkin bisa diambil oleh seorang Jonathan. Dengan turret kedua yang juga kini bakal diperebutkan, tapi Jonathan masih mencoba untuk menyerang sendirian di bagian atas, mencoba untuk memenangkan pertarungan. Maksimum charge juga akan terbuka di saat datangnya serang Jonathan kini akan juga membuat sebuah masalah. Lihat dengan sendirian di bagian depan, Jonathan face to everybody yang kini harus membuat diri pun terkena sebuah Way of Dragon dan harus membuat dirinya pun terkena eliminasi meskipun pengambilan turtle lebih mudah didapatkan oleh serang Fenrir tanpa adanya sebuah retribution yang harus digunakan ya. Dan beberapa inisiasi tambahan dari serang Den juga kini dilakukan, membuat serang EVOS Platinum bakal kesulitan. Ultimate tadi sempat terjadi, sebuah ultimate yang berhasil dikirimkan oleh seorang Zetian ya, mungkin bisa memberikan ancaman juga dengan sebuah efek slow dan juga efek CC untuk bisa memulai juga sebuah war buat pasukan dari tim EPOS. Dengan kini mencoba memantapkan diri agar Rose pun bisa dikejar. Masih Charge akan juga berhasil digunakan dengan cukup baik dengan barrier tambahan, membuat seorang EVOS Platinum pun gagal untuk pulang. Point kill kembali kini akan terjadi. Gatau pun mencoba untuk dikejar dan harus malah menggagalkan seorang Redeus yang sepertinya harus kesulitan untuk melakukan satu recall-nya kali ini. Lagi posisi recall tapi malah ada war ya. Yaitu malah mengganggu pergerakan dan harus malah berhasil ya. Juga ditumbangkan di bagian depan, menjadi masalah untuk dua member dari pasukan teman-teman tim hierarki ya, yang harus malah membuka tadi pengambilan di sana. Sementara kalau kita lihat di bagian bawah, ini bakal ada penghancuran turret lain yang mungkin bisa didapatkan pasukan dari teman-teman tim hierarki. Objektif gaming yang terus dipush akan membuat mereka pun perlahan bakal lebih mudah masuk, dan akan ngebuat pasukan dari tim EPOS pun juga kini akan kesulitan dalam melakukan pertarungan ya untuk gamenya di match yang kali ini. Meskipun mereka pun akhirnya juga berhasil mengunci sebuah turret ya, tapi kini ada seorang Jonathan yang mencoba untuk mengejar. Black Dragon Form pun digunakan langsung, memberikan ancaman karena seorang Gatau yang sebaiknya harus berhati-hati, tapi bantuan pun juga ada di sana. Dan Way of Dragon tadi sempat terbuka. Di saat Fanny pun juga mencoba untuk menjadi penyelamat agar seorang Jonathan pun berhasil pulang, tapi malah memaksakan Jonathan mencari pemain. Namun Gatau pun juga kini sepertinya harus sendirian dan harus berhati-hati. Gak berhasil selamat dan Rons mendapatkan pick off keduanya. Dengan kita lihat juga ada seorang EVOS yang juga kini sepertinya masih masuk dalam sebuah radar, terkena sebuah tembakan cukup cepat dari segi attack speed dengan bantuan dari Sang Rose, namun memudahkan seorang Alpha untuk bisa malah mengunci sebuah double kill. Lihat pengambilan turtle yang ketiga pun juga kini akan diambil, dan perfect turtle jadi sesuatu yang ternyata berhasil dimanfaatkan oleh hierarki dan ngebuat semakin jauhnya lagi
EVOS untuk bisa mengejar ketinggalannya di game yang kali ini. Mereka harus cari cara yang lebih baik buat bisa mengumpulkan dari segi gold mereka ya. Belum lagi dengan turret di bagian tengah yang juga mungkin bisa didapatkan di sana. Ini akan jadi bencana dengan membawa beberapa wave minion langsung untuk bisa masuk ke arah tengah. Belum lagi dengan beberapa tembakan membuat EVOS Platinum pun kini dalam masalah. Mencoba untuk bergerak, menjaga sebuah area. Dengan kini mencoba memantapkan diri. Dua orang pemain kini mulai bergegas, membuka seorang dan untuk bisa ditumbangkan. Halo Kaicha, welcome. Terima kasih Kaicha. Dengan kita keluarin juga kini akankah berhasil dimanfaatkan. Jonathan kembali sendirian, kembali berhadapan dengan 3 bahkan 4 orang member dari pasukan tim lawan. Mencoba untuk mundur sejenak, mencoba untuk menunggu pasukan dari timnya agar bisa memberikan kontribusi lebih. Dengan kini ada sebuah kenekatan dari serang Dan yang malah berhasil membuka sebuah barrier dan double kill pun terjadi. Lucky for triple kill pun juga akan langsung dilakukan ke arah serang Kumar yang mencoba untuk dipotong jalur escape-nya, dan Fenrir yang berhasil untuk membuka one last hit digempur dengan secara agresif. Pasukan dari tim EVOS ini mereka bakal kesulitan banget untuk bisa mencari celah agar bisa membuat pembalikan keadaan mereka bisa lakukan ya. Cuma dengan perlahan turret yang ada di arah lain pun juga mencoba untuk dirontokkan ya, dan ini akan menguntungkan buat pasukan dari tim Hierarchy. Dengan kita lihat juga turret yang ada di area dalam yang juga akan berhasil untuk bisa dihancurkan lagi. Mega kill kini terjadi. Last Insanity pun juga akan terbuka. Onfa masih juga menjalankan area. Dan kalau kita dari segi KDA, 4 poin kill sudah berhasil dia dapatkan. Belum sama sekali tertumbangkan. Menjadi pemain yang juga kini akan berhasil untuk memberikan penghancuran ke arah turret yang ada di arah top lane. Dengan kita lihat beberapa pemain dari pasukan tim EVOS yang juga kini harus kehilangan turret mereka. Sebuah objektif yang kembali dapatkan lagi oleh pasukan dari tim Hierarchy memaksakan mereka. Kini juga akan langsung mengambil alih ke arah sebuah endgame-nya. 5 orang pemain memang masih ada, tapi dengan kesulitan atau keterbatasan dalam melakukan pergerakan. Mencoba untuk membuka satu wave dragon, tapi seorang Kumar pun kini malah harus dikejar. Menjadi pemain yang harus terkena sebuah targeting, tapi sayang seorang Jonathan pun tertumbangkan duluan, dan EVOS nambah poin kill. Ledakan pun juga harus menambah satu lagi pemain untuk bisa langsung terkena eliminasi. Sehingga 4 lawan 4. Meskipun ternyata seorang Onfa juga berhasil mengunci sebuah double kill, dan triple kill pun juga harus mal berhasil didapatkan. Kini Maniak apakah juga akan berhasil dia kunci, dan EVOS Platinum mematikan diri agar bisa menarik langsung seorang Onfa, dan harus membuat dirinya pun terkena point kill di game yang kali ini. Dan harus berhati-hati. EVOS Platinum masih mencoba menjaga area di bagian top lane, sementara ada pemain yang lainnya mencoba menjaga juga keseimbangan turret yang ada di tengah. Belum lagi dengan turret memang nggak terlalu banyak dari segi durability-nya tersisa. Akan jadi masalah kalau misalnya malah nggak ada pemain yang bisa memberikan bantuan di sana ya. Dan ini dia kesempatan yang cukup terbuka buat bisa ngunci ke arah Lord. Apakah akan berhasil diambil langsung untuk pasukan dari tim Hierarchy? Dengan beberapa pengambilan yang juga kini masih akan mereka lakukan, beberapa buff dan juga beberapa platingan terus juga mencoba ditingkatkan. Tapi belum ada tanda-tanda di mana pasukan dari tim EVOS mungkin bisa langsung dikalahkan ya. Dengan memang sebenarnya udah ada peringatan sih dengan gold yang memang cukup jauh dan juga point kill yang sangat-sangat anomali nih ya. 19 berbanding dengan 7 pick off aja. Pasukan dari tim EVOS harus cari bagaimana caranya untuk bisa melakukan sebuah serangan lebih baik lagi ya. Dengan kini ada sebuah sambaran lain dari serangan Onfa yang akan berhasil membuat seorang EVOS Platinum pun terkena sebuah eliminasi. Ada Sarik yang sempat terbuka yang malah memudahkan diri untuk malah terkena sebuah video strike tambahan. Dengan Onfa yang juga berhasil mengunci sebuah double kill, turret di bagian tengah pun juga udah berhasil diambil. Lihat 3 orang pemain tersisa harus saling mencoba untuk membantu agar bisa menahan Karabis yang kini seperti akan dijadikan opsi utama untuk pasukan dari teman-teman tim Hierarchy. Belum lagi dengan tambahan beberapa pick off yang harus terjadi, dan wipe out pun kini juga harus didapatkan. Bencana pasukan dari tim EVOS pun langsung dikalahkan dan membuat Hierarchy pun mengunci ke arah gamenya dan membuat kemenangan di game yang pertama terjadi langsung untuk match-nya yang ada di game yang kali ini guys. 4 silver dan 1 coklat, gak tahu harus dapatkan dengan 7 pick off aja yang berhasil mereka koleksi. Dengan Hierarchy yang bermain dengan sangat luar biasa untuk membuat pasukan dari tim EVOS ya nggak bisa melakukan banyak pergerakan untuk gamenya kali ini. Dengan silver yang juga terjadi ke arah serang Rons, cuman sisanya full emas ya. Dengan Onfa yang mendapatkan MVP. Wah ini kayaknya Onfa nih guys.
Pemain pertama yang akan ngunci ke God Laner ya. Udah 3, tinggal 2 lagi. Harusnya perlahan bisa didapetin. Richard Anomali katanya. Mage siapa itu bang? Anomali. Waduh, Anomali. Anoma nih guys. Dengan 3 emas ada Den, ada Fenrir dan juga Jonathan ya. Statistiknya juga kalian bisa cek dengan 24 poin kill. Durasi pertandingannya 12 menit. Dan kita akan coba lihat juga beberapa highlight yang terjadi untuk game yang pertama guys. Let's go.